Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak, ada banyak pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Setiap orang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Ayo kita baca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami berikut ini. Buka buku tema 4 kalian ya, halaman 76 dan 77. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas kepulangan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kaku, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa, tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk mencapai misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru. Dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Dari teks di atas, teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami ini menceritakan pengorbanan dan pengabdian kepada masyarakat tempat ia dibesarkan. Agar masyarakat tidak takut berobat karena alasan biaya, Dokter Rana meminta warga membayar jasa pengobatan dengan sampah bekas. Masyarakat menyambut baik ide yang disampaikan oleh Dokter Rana.
Nah, ayo sekarang kita berikan tanggapan tentang tokoh dalam cerita ini. Sikap tokoh dalam cerita disebut watak. Sikap tokoh dapat ditunjukkan lewat tingkah laku atau perkataan. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Dokter Rana. Sikap Dokter Rana diantaranya memiliki tekad pengabdian, mementingkan kepentingan masyarakat, dan bertanggung jawab, cerdas, kreatif, serta rendah hati. Nah, bagaimana cara kita memberikan tanggapan tentang tokoh dalam cerita hebatnya dokter kami? Berikut ini adalah contoh pendapat tentang tokoh yang ada di dalam cerita hebatnya dokter kami ya. Tokohnya adalah Dokter Rana. Berarti pendapatku tentang sikap Dokter Rana. Menurut pendapat saya, Dokter Rana memiliki sifat yang baik. Sebagai dokter yang profesional, Dokter Rana memiliki tekad pengabdian dan mementingkan kepentingan masyarakat. Meskipun memiliki ilmu yang tinggi, ia juga tidak sombong. Ia mau berbagi ilmu yang ia miliki kepada masyarakat. Anak-anak, ayo kita amati kegiatan ekonomi di sekitar kita. Semua hasil pekerjaan merupakan bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut kegiatan ekonomi ya. Kita dapat menemukan berbagai kegiatan ekonomi di sekitar kita. Misalnya, kegiatan jual beli antara pemilik barang dengan pembeli. Ayo kita pelajari kegiatan ekonomi pada proses jual beli. Kegiatan ekonomi terkait aktivitas jual beli ikan. Ikan yang kita makan tidak langsung di atas meja. Ikan yang kita makan melalui proses yang sangat panjang hingga ada di meja makan kita. Kegiatan ekonomi dalam proses jual beli ikan ini melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari gambar bisa kita lihat proses produksi pada aktivitas jual beli ikan ini dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut dan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Kemudian ikan-ikan tersebut dibawa ke pasar. Ini yang disebut proses distribusi ya. Nah, pedagang kemudian menjual ikan-ikan tersebut kepada konsumen. Ikan tersebut kemudian dikonsumsi untuk dimakan oleh konsumen. Kalau yang ini proses konsumsi ya. Setelah kita melihat gambar tadi, kegiatan ekonomi yang terlibat dalam jual beli ikan itu bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat dalam aktivitas jual beli ikan yaitu nelayan, sopir, pedagang ikan. Kemudian hasil dari setiap pekerjaan. Nelayan menghasilkan barang berupa ikan. Sopir menghasilkan uang sebagai imbalan jasa. Pedagang ikan menghasilkan uang dari aktivitas jual beli. Kegiatan ekonomi terkait aktivitas jual beli buku. Kita selalu membawa buku ke sekolah. Buku ini tidak serta-merta di atas meja kita ya. Buku yang kita gunakan melalui berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ayo kita perhatikan gambar dari proses produksi, konsumsi, dan distribusi berikut ini. Penebang menebang pohon kemudian mengirimkannya ke pabrik kertas. Pegawai pabrik mengolahnya menjadi kertas dan menjilitnya menjadi buku. Ini adalah proses produksi ya. Kemudian, buku buatan pabrik ini diantarkan sopir ke toko buku. Pedagang di toko buku kemudian menjualnya kepada konsumen. Kalau yang ini namanya proses distribusi ya. Nah, oleh konsumen buku tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang ini dinamakan proses konsumsi ya. Setiap barang yang kita gunakan berasal dari kegiatan ekonomi, termasuk kertas. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang terlibat dalam jual beli buku. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah buku. Sementara jenis pekerjaan yang terlibat di sini adalah penebang pohon, pegawai pabrik kertas, sopir, dan pedagang.
Nah, apa hasil setiap pekerjaan? Kita lihat sama-sama ya. Untuk penebang itu menghasilkan barang berupa kayu. Pegawai pabrik kertas menghasilkan barang berupa buku. Sementara sopir menghasilkan uang sebagai imbalan jasa. Pedagang buku menghasilkan uang dari aktivitas jual beli buku. Nah, itu tadi adalah kegiatan ekonomi yang terkait aktivitas jual beli buku ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah menggunakan kertas gambar untuk menggambar sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ada kan gambarnya? Gambar yang kalian buat bisa diapresiasi oleh teman kalian ya. Masih ingatkah kalian apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi seni ini meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Kalian bisa mengapresiasi gambar yang pernah dibuat pada saat menggambar sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Kalian bisa mengapresiasi gambar teman kalian. Dalam mengapresiasi karya temanmu, kalian bisa memberikan pendapat. Apa saja sih pendapat yang bisa kalian berikan? Di antaranya, hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh teman kalian dalam menggambar. Kemudian, bagian yang paling menarik dari gambar tersebut menurut kalian. Kemudian, hal yang masih perlu ditingkatkan oleh teman kalian agar gambarnya semakin bagus. Dan berikan saran ya, agar teman kalian bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam menggambar. Ayo kita perhatikan contoh cara mengapresiasi karya gambar berikut ini. Hal yang diapresiasi, misalkan hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh teman kalian. Misalkan gambar yang dibuat sudah bagus dan kreatif. Kemudian gambar sudah sesuai dengan tema, yaitu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Gambar tersebut sudah menunjukkan sikap saling menyapa. Kemudian paduan warna yang digunakan sudah tepat dan sesuai. Tekniknya juga sudah sesuai ya. Teknik gosok yang digunakan memberikan kesan gambar berbentuk 3 dimensi. Nah, kalian juga bisa mengemukakan bagian yang paling menarik ya dari karya teman kalian itu. Misalnya, bagian paling menarik dan paling disukai adalah gambar orang. Teman kalian menggambar orang dengan bentuk yang seimbang dan bagus. Kemudian, hal yang masih perlu ditingkatkan. Teman kalian misalkan lupa merapikan beberapa garis gambar sehingga hasilnya terlihat kurang rapi. Nah, jangan lupa berikan saran ya. Misalnya, berlatihlah menggambar secara lebih kreatif lagi. Kemudian, berhati-hatilah ketika menebalkan garis-garis pada gambar. Baik anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada hari ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada di buku modul tema 4 halaman 56 ya. Kemudian, tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada di buku modul tema 4 halaman 58. Anak-anak, kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.